Bos, ada jebolan kompetisi memasak Ramos Nainggolan nih. Chef, trainer F&B, sampai kreator konten kuliner yang aktif berbagi resep di media sosial ini kembali melebarkan sayap bisnisnya loh bos. Setelah sukses menjalankan bisnis bubuk minuman, kini Doi membuka warung makan dengan menu andalannya, Iga Sultan. Halo bos, nama saya Bang Ramos, pemilik Warung Somar spesialis iga bakar dan sop iga. Mau tahu keseruan makanannya dan minumannya? Ikuti terus Cuan Bos. Bos, di dunia bisnis, Bang Ramos bukan pemain baru. Setelah lulus dari ajang kompetisi memasak di salah satu TV swasta, Doi berkecimpung di bisnis F&B dengan memproduksi minuman bubuk dan sirup. Kalau untuk bergerak di bidang F&B, sebenarnya udah dari tahun 2012. Di mana 2012 sampai sekarang masih bergerak di bidang produksi pabrik untuk bahan baku minuman berupa bubuk sama sirup. Tapi kalau untuk bisnis B2C-nya, restorannya itu sebenarnya udah bisnis yang ke-6 kali ya. Tuh bos, ini udah bisnisnya yang ke-6. Dan kini, resto yang mengusung makanan rumahan menjadi bisnis terbarunya. Nama Warung Somar diambil dari kebalikan nama Doi loh bos. Dan kenapa pilih Warung Somar? Karena aku rasa makanan Nusantara, makanan rumahan itu nggak membosankan, terus halal. Tapi memang tagline yang kita angkat di sini lebih ke iga sapi, di mana iga sapi juga yang kita pakai kualitasnya juga import. Bahkan metode-metode yang dipakai untuk masak juga agak berbeda atau mungkin masih jarang ada di tempat lain dengan harga yang sangat terjangkau. Gading Serpong dipilihnya sebagai lokasi Warung Somar. Jelas ada alasan tersendiri kenapa Doi pilih Gading Serpong bos. Pertama memang karena saya juga warga yang tinggal di sini udah dari tahun 2012 juga di daerah Gading Serpong. Terus aku lihat warga Gading Serpong itu kurang lebih hampir seperti kayak orang Jakarta. Jadi menghabiskan waktu untuk masak di rumah itu sangat jarang lah, lebih banyak makan di luar. Jadi market yang makan di luar, makanan rumahan masih besar. Jadi kita berharap dengan kita buka Warung Somar ini bisa membuat orang untuk datang makan lebih sering, datang lagi gitu. Tak tanggung-tanggung, Doi langsung pesan 3 ruko. Dari konsep sampai desain warungnya, Doi yang merancang dari awal loh bos. Gak cuma kasih fasilitas tempat makan yang nyaman, kualitas rasanya juga jadi poin utama dong bos. Yang kita tonjolkan di sini yang pasti makanannya, iganya, terus ikannya juga, dan yang pasti karena kan aku Batman ya, Batak Manado. Jadi kalau makanan nggak pedas kayaknya kurang. Dan di sini salah satu favorit orang selain memang makanannya enak, sambelnya juga lumayan bervariatif dan sangat-sangat enak gitu, cocok bisa dikombinasi dengan makanannya. Bos, mengusung spesialis iga, ada satu menu yang diracik dengan resep andalan Chef Ramos, namanya Iga Sultan, dengan harga Rp235.000. Iga Sultan ini sebenarnya salah satu juga best seller dan keunikan dari Warung Somar, di mana Iga Sultan ini dari sisi beratnya aja itu kurang lebih 1 kilo. Jadi sangat banyak lah, bisa dinikmati oleh 4 sampai mungkin 6 orang. Iga Sultan ini bukan cuma gede porsinya. 1 kilo iga dimasak selama 24 jam dengan suhu 80 derajat. Hasilnya, bumbunya meresap dengan daging yang empuk banget. Nah bos, ini dia salah satu best seller kita di Warung Somar, Iga Sultan. Ini dimasak selama 24 jam menggunakan alat sous vide. Jadi untuk orang bisa menikmati sebanyak 1 kilo harus nunggu kurang lebih 24 jam. Tapi nggak usah takut karena kita udah stok setiap harinya dibikin fresh. Sop Iga Sultannya juga wajib dicoba ya bos, harganya Rp59.000. Menu lain ada bandeng cabut duri yang dibanderol Rp79.000. Lalu ada menu ayam rempah, ikan tenggiri komplit seharga Rp35.000.
Nah, jadi kalau dibilang tipe salah satu makanan kita yang unik adalah sop juga, sop iga. Jadi sop iga kita ini dari sisi kuahnya ini khas ala-ala Sulawesi, tapi dibikin lebih light dan sangat berempah karena pakai belasan rempah untuk kuahnya. Terus agak unik, di dalamnya ada ubi ya atau singkong, terus ada kacang, ada telur juga sama iganya, dan kuahnya benar-benar gurih gitu. Itu salah satu juga keunikan masakan Nusantara. Kedua, bandeng ya. Kita ada bandeng bakar cabut duri, bandengnya nggak bau tanah, ukurannya juga besar dan sangat juicy, manis banget dagingnya. Di luar itu kita ada minuman-minuman nongkrong, kopi susu gula aren, matcha, Thai tea, coklat, yang klasik yang udah umum sih. Bos, di tengah persaingan bisnis kuliner di Gading Serpong, Ramos memang gak punya target yang muluk-muluk dulu. Kalau makanan enak, harga sesuai di kantong, pasti bikin orang drive visit, dan dari situlah cuan pelan-pelan dibangun. Yang pertama saya rasa semua orang buka restoran mimpinya sama ya, kayak saya pengen sukses, pengen ramai, pengen bunga banyak cabang. Yang mungkin strategi saya nomor satu adalah bagaimana menjaga. Jadi yang pertama menjaga konsistensi, yang kedua sudah pasti pelayanannya juga harus bagus, di mana customer datang dia merasa dilayani. Yang ketiga juga tempat, karena kita open kan, terbuka, kebersihan juga sih. Harapan Doi, penjualan bisa stabil di hari biasa dan lonjakan pengunjung di akhir pekan. Intinya, kalau dikerjakan dengan serius dan selalu terkontrol kualitasnya, pasti cuannya ngikut bengkak juga kok, Bos. Kalau weekdays kita itu mungkin untuk sekarang karena baru buka ya, sekitar 80 sampai 100 pack sih. Kalau weekend itu bisa kurang lebih di antara 100 sampai 150 pack, dan selalu rame itu di jam makan siang ataupun makan malam. Wih, kalau begini sih cuan puluhan juta bisa tembus setiap hari, Bos. Mantep banget kan, Bos? Nah bos, buat kalian yang pengen buka atau pengen punya usaha F&B, gak usah ragu. Yang penting nomor satu harus bisa jaga konsistensi makanan ataupun minumannya. Yang kedua, pelayanannya juga harus bagus. Dan yang ketiga, kebersihan. Tapi yang paling penting dari semua itu, bisnis itu bukan direncanakan, tapi dieksekusi. Yang penting, cuan bos.